Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan dahsyat, Dia luar biasa. Saudara, Roh Kudus waktu berada bersama dengan kehidupan seseorang, orang itu akan diubahkan menjadi satu pribadi yang baru. Amin. Satu pribadi yang baru, bukan kita jadi orang lain, tetapi ada pribadi yang baru yang mengubahkan kita menjadi pribadi yang mengalami metamorfosa dalam hidup kita. Dari ulat yang menjijikan menjadi kupu-kupu yang indah. Amin. Itu hidup kita. Amin. Dan kalau saudara percaya itu, bahwa manusia yang lama saudara, seperti 2 Korintus pasal 5 ayat 17, manusia yang lama sudah kita tinggalkan, yang setuju bilang amin. Dan sekarang saya adalah hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Karena Yesus, karena Roh Kudus ada di dalam hati kita. Saudara, firman Tuhan hari ini, tema ayat spesialnya adalah Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kita buka ayat ini sama-sama, kita baca sama-sama. Karena ini janji Tuhan, bukan hanya buat pendeta, bukan hanya buat orang yang sekolah Alkitab, tetapi buat semua orang percaya. Yang setuju bilang? Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Amin. Saudara, Tuhan berkata, aku pergi kepada Bapa dan aku tidak tinggalkan engkau yatim piatu. Aku berikan sesuatu yang sangat spesial. Sehingga minggu lalu khotbah Pastor Sunjaya, khotbah saya di barat, khotbah kaum muda. Tema yang sama, bahwa penting sekali pribadi Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Amin. Sampai di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 berkata, Yesus melarang muridnya meninggalkan Yerusalem. Melarang, saudara. Kalau sampai Tuhan larang, itu ada sesuatu yang penting. Yang setuju bilang amin. Kalau Tuhan suruh, sudah dilarang dalam 1 ayat itu. Yesus melarang dan menyuruh mereka untuk stay, untuk tinggal di situ. Menantikan janji Bapa sampai menerimanya. Kalau aplikasi sekarang, misalnya kita berkata, oh saya kalau begitu jangan pergi dulu sampai penuh Roh Kudus. Tidak, saudara. Artinya begini, bahwa pribadi Roh Kudus itu harus kita nantikan. Amin. Karena Yesus membaptis saudara dengan Roh Kudus di mana saja, kapan saja. Yang setuju bilang amin. Bukan hanya di gereja. Saya pas di gereja, tapi bukan ibadah KKR, tapi ibadah doa. Saya di bangku berlutut, saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada orang lain lagi makan sate, dipenuhi oleh Roh Kudus. Wah, gawat juga ya. Nggak bisa masuk satenya, mencelat-celat keluar gitu ya. Tapi bisa itu makan, sambil makan bahasa roh. Habis masuk lagi satu, nelan bahasa roh. Wow, luar biasa. Ada yang di toilet, dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi begini saudara, waktu Tuhan berkata, jangan pergi, tinggal di situ. Itu menunjukkan bukan soal waktu dan tempat dan lain sebagainya. Ya, kita nggak perlu ke Yerusalem untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang setuju bilang amin. Tetapi artinya Tuhan Yesus mau menekankan betapa pentingnya pribadi Roh Kudus bagi hidup kita. Terlepas dari banyak akses bahwa orang berkata orang yang dipenuhi Roh Kudus itu apa bedanya? Kadang-kadang aku lihat lebih baik aku. Orang yang penuh Roh Kudus berbahasa roh, tapi kemudian di rumah dia hidupnya nggak benar. Tipu sana, tipu sini, begini begitu, dan kita merasa kecewa dengan orang yang berbahasa roh. Saya mau kasih tahu saudara, seorang yang berbahasa roh itu tanda dia dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan tanda dia dewasa rohani. Amin. Kita harus bedakan itu sehingga kita tidak tersandung dengan orang yang berbahasa roh. Atau kemudian, atau diantara kita berkata, kalau gitu aku gak mau bahasa roh, aku menolak, gak usah dipenuhi Roh Kudus. Buat apa kalau aku hanya jadi batu sandungan bagi orang lain? Saudara juga kehilangan bagian yang paling penting yang dijanjikan Bapa. Kan sayang.
Benar nggak saudara? Di dunia ini selalu ada akses yang negatif. Selalu saudara. Ya. Kalau saudara apa sajalah. Contoh kalau saudara tinggi. Dulu saya ini tinggi. Sekarang masih tinggi. Kalau dulu tinggi kurus. Dipanggilnya kutilang. Kurus tinggi langsing. Begitu. Kurus kayak tiang listrik begitu ya. Akses negatifnya adalah, saya nggak mau tinggi. Jadi orang tinggi itu nggak enak. Kenapa? Pada saat itu sering dihina, dibilang ketinggian, makanya saya kadang-kadang bongkok. Ya kan? Sekarang saya tanya sama saudara, tinggi itu bagus atau jelek? Saya kasih jempol saudara, bagus. Tapi banyak orang gak pede, ada akses negatif dari tinggi. Ya kan? Kalau ketinggian susah mau masuk mana-mana. Masa gara-gara susah mau masuk atau susah ngambil sesuatu yang di bawah lalu kita bilang, aku gak mau jadi tinggi, potong aja kakinya. Mau? Kan enggak. Banyak akses negatif dari hal yang positif. Banyak orang yang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya masih belum berubah. Iya, kenapa? Dia masih dalam proses perjalanan rohani. Amin. Bagian kita bukan bagian menghakimi. Itu bagiannya Tuhan. Karena dia milik Tuhan, bukan milik kita. Amin. Jadi kita menghargai perjalanan hidup orang yang percaya. Tetapi bagian kita, jangan sampai kita sudah penuh dengan Roh Kudus dan hidup kita nggak berubah. Amin. Tuhan mau kita berubah, dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita tidak jadi batu sandungan bagi orang lain. Bagian kita yang belum penuh Roh Kudus, jangan lihat akses yang negatifnya. Ada begitu banyak hal yang positif yang diberikan atau yang kita bisa dapatkan dari orang yang dibaptis oleh Roh Kudus. Dahsyat sekali kehidupannya. Salah satu contoh adalah Rasul Petrus. Rasul Petrus itu murid yang dekat sekali dengan Tuhan. Waktu Tuhan menyembuhkan anak Yairus, cuma 3 orang murid yang boleh ikut. Siapa aja? Yakobus, Yohanes, Petrus. Petrus masuk. Waktu Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, siapa yang diajak? Petrus, Yohanes, Yakobus. Petrus selalu mendapatkan sesuatu yang spesial untuk bersama dengan Yesus dalam momen-momen yang terbaik. Tapi kedekatan dia dengan Yesus secara fisik, waktu itu dia belum bisa mengenal Yesus 100%. Waktu Tuhan berkata kepada dia, ayo Petrus keluar dari air. Berjalan, satu-satunya manusia yang pernah berjalan di atas air itu Petrus. Tapi begitu banyak hal yang dia lakukan. Di akhir kisahnya, maksudnya di akhir kisah belum akhir dari kisah hidupnya ya. Di akhir waktu Tuhan Yesus mau disalib, dia menyangkal Yesus. Tetapi sesuatu yang luar biasa, yang dahsyat sekali, waktu Roh Kudus memenuhi Petrus, saudara. Roh Kudus ada di dalam Petrus dan Roh Kudus menyempurnakan ketidaksempurnaan pengenalan Petrus kepada Yesus. Sehingga dia mengerti seluruh rencana Tuhan pada saat dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Kadang-kadang saudara kita baca Alkitab, pakai pikiran kita bingung, apa maksudnya ya ini ya? Ya, kenapa dikatakan bangsa yang punya telinga tapi tidak bisa mendengar, bangsa yang punya mulut tapi nggak bisa. Bagaimana ini ya maksudnya? Banyak kali kita baca Alkitab, kita bingung. Tapi pada saat Roh Kudus ada di dalam hidup kita, Roh Kudus menguasai kita, dia menjelaskan bagian-bagian yang tidak bisa dijelaskan oleh akal pikiran kita. Amin. Petrus diubahkan oleh Tuhan. Tuhan ingatkan saya bagaimana orang-orang di dalam perjanjian lama waktu diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Beda perjanjian lama dengan baru, saudara. Kalau perjanjian lama itu orang tertentu saja diurapi. Kalau kita sekarang semua orang, everyone
Termasuk you. Amin. Amin. Bilang termasuk saya. Yes, saudara akan menerima. Di perjanjian lama, waktu diurapi, Samuel mengurapi Saul jadi raja. Dia menjadi pribadi yang lain. Menjadi satu kehidupan yang wow banget gitu loh saudara. Saudara, di dalam kita ini ada namanya manusia jasmani, manusia daging, dan ada manusia roh. Banyak kali yang kita bergumul bukan lawan orang, lawan dengan diri kita di dalam ini saudara, betul? Dan kadang-kadang kita itu kecewa, nangis. Kalau diumpamakan orang duduk di pojok begitu, duduk sambil begini, Tuhan kenapa aku begini lagi dan begini lagi dan begini lagi. Kenapa? Kita di posisi yang kalah. Tapi waktu seseorang, sama seperti waktu Tuhan ngelirik sama Petrus saudara. Waktu dia menyangkal, Tuhan cuma lirikan aja. Langsung tembus di hati. Petrus nangis tengah mati. Dia bilang, Tuhan aku pernah berkata bahwa semua orang boleh meninggalkan Engkau. Aku sekali-sekali tidak akan. Tapi justru hanya anak kecil yang datang kepada aku. Aku sudah menyangkal Engkau. Nangis dia saudara. Tapi yang luar biasa, itulah sebabnya kita penting dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan pada saat Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, kuasa Tuhan menaungi hidupnya. Dia dulu yang pengecut jadi orang yang berani. Dia dulu mungkin hitung-hitungan, dia dulu tidak tahan. Bahkan dia dengan rasul-rasul yang lain bahkan disesa, mereka bersuka cita. Aplikasi dalam hidup kita hari-hari ini saudara. Apakah saudara mengalami banyak masalah dalam hidupmu? Seakan-akan saudara disesah. Apakah saudara kemudian bersungut-sungut dan bilang, aduh ikut Yesus itu enggak enak. Katanya kita diberkati, katanya begini, kenapa aku harus mengalami ini? Saya mau katakan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, walaupun dia mengalami penderitaan, dia akan berbahagia dalam hidupnya. Amin. Luar biasa saudara. Nah, kita akan baca satu ayat. Tadi pagi saya khotbah tentang selain Petrus ada satu pribadi yaitu Stefanus yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia seorang diaken, dia seorang melayani meja tapi dipakai dengan luar biasa. Artinya kalau saya mewakili diri Petrus, ya memposisikan diri saya sebagai Petrus, rasul atau hamba Tuhan. Saudara bisa memposisikan diri saudara sebagai diaken atau pelayanan meja, hitung kolektor, asyir, terima tamu. Itu diwakili oleh Stefanus. Dan saya mau katakan bahwa pribadi yang pertama-tama memberi diri luar biasa bagi Tuhan sampai mati. Justru bukan pendeta, tapi diaken. Tapi pelayan meja. Amin. Amin. Luar biasa. Roh Kudus waktu bekerja dalam kehidupan seorang hamba Tuhan itu akan jadi dahsyat. Roh Kudus waktu bekerja di hati jemaat, jemaat itu akan menjadi pribadi yang luar biasa. Siang ini, hati saya tergerak, kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat ayat 37. Ada seseorang yang kelihatannya biasa saja, hanya 2 ayat awalnya, tapi kemudian dia dipakai dengan luar biasa. Karena hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena hidupnya digerakkan oleh Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 37. Siapa sudah bisa, sudah dapat baca dari HP boleh, silakan. Bu Ani, lebih keras sedikit. Boleh berdiri Bu Ani, kemudian baca. Oh, ayat 36 dulu Bu, berarti. Amin. Saudara,
Satu pribadi yang luar biasa, yang saya kagumi, selain banyak Petrus, ini semua ya, Stefanus, Filipus, orang-orang yang hebat. Ini ada satu pribadi bernama Barnabas. Ya, satu pribadi yang mengalami Roh Kudus dan melakukan satu tindakan yang sangat amazing. Sebelum Ananias dan Safira di pasal 5, kisah para rasul pasal 5. Sebelum Ananias dan Safira mau memberikan juga persembahan, tapi kemudian mereka akhirnya mati. Di pasal terakhir atau pasal 4 di ayat yang terakhir, justru ada seseorang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan kemudian dia melakukan apa yang Roh Kudus perintahkan. Amin. Jangan saudara salah mengerti saya kenapa khotbah yang bagian Barnabas ini. Jangan saudara berkata, oh pastor ini mau saya kasih uang kah? Jangan saudara berpikir, pastor mau saya jual semua milik saya, lalu kemudian saya jadi pendeta kah? Atau semua yang saya punya, saya kasih aja ke gereja, kasih ke pastor Ernie, pastor Sunjaya. Terus saya gimana dong? No saudara. Yang saya mau tekankan hari ini adalah bagaimana cintanya sama Tuhan. Dan Roh Kudus menggerakkan hidupnya. Mungkin karena ceritanya sini tentang uang atau segala miliknya. Mungkin saudara Tuhan berbicara hari ini soal waktu, soal tenaga, soal talenta, soal apa saja yang Roh Kudus mau saudara berikan tahun ini bagi Tuhan. Amin. Dan memang akar dari segala kejahatan itu cinta uang. Dan kalau uang tidak beres dalam hati kita, kalau uang masih jadi prioritas dalam hati kita, saudara tidak bisa totalitas dengan Tuhan. Oleh karena itu, hari ini kita belajar siapa Barnabas. Orang satu pribadi yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saya kagum sekali, saya ini kagum juga dengan Rasul Paulus. Siapa yang kagum dengan Rasul Paulus? Oh banyak ya penggemarnya ya, hebat sekali Rasul Paulus. Ya, kecuali saudara enggak baca Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu, balik lagi Kejadian sampai Wahyu, balik lagi Kejadian sampai Wahyu. Sampai Maleaki balik lagi. Enggak nyampe-nyampe ke Injil Matius sama saudara enggak tahu Rasul Paulus. Dia menulis buku dan surat banyak sekali dalam kitab. Begitu banyak orang yang kagum Rasul Paulus. Tapi saya mau katakan sama saudara, tidak ada yang hebat seperti Rasul Paulus tanpa satu pribadi yang bernama Barnabas. Amin. Nah, Barnabas ini nama aslinya adalah Yusuf, dia dari Siprus, saudara. Ya. Waktu Roh Kudus menjamah dia, dikasih namalah Barnabas karena dia disebut anak penghiburan. Kemana-mana apa yang dia lakukan, dia membawa penghiburan. Amin. Kalau Yabes itu anak sakit-sakitan, begitu ya kan? Lalu dia berdoa, jadi pada saat dikasih nama Yabes, mungkin mamanya orang-orang kalau panggil, ya anak sakit-sakitan, begitu kan? Tapi kemudian karena doa berubah hidupnya. Nah, anak penghiburan, bukan anak penyakitan, anak penghiburan ini, di mana saja dia membawa penghiburan. Amin. Kita senang punya anak begitu ya. Senang sekali. Baik anak secara jasmani maupun anak secara rohani. Ya, ada sukacita, di mana ada dia, di situ rasanya suasana baru. Kenapa orang ini tidak pelit, orang ini tidak hitung-hitungan, orang ini melakukan apa yang Roh Kudus katakan, dan kita biasa bilang satu frekuensi. Coba saudara bilang satu frekuensi. Levelnya dia adalah naik kepada hidup bukan untuk diri sendiri, tapi apa yang Roh Kudus katakan. Amin. Itu Barnabas, luar biasa. Nah Barnabas ini, dia saudara mengalami perjumpaan secara pribadi dengan kuasa Roh Kudus. Nah pada saat itu dia datang ke kaki rasul-rasul.
Dan kemudian dia menjual, sebelum itu dia menjual ladangnya, miliknya, dia bawa semua uangnya. Dan dia bilang, bagi rata, berikan supaya kita semua bisa sama-sama menikmati berkat yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Saudara, ini sebenarnya Tuhan lagi bicara di hati saya. Bagaimana uang bukan menempati nomor satu. Bagaimana kita menjadi pribadi, kita tidak berpikir, tunggu saya kaya dulu, baru saya akan berbagi. Saya mau bilang, sampai Tuhan Yesus datang, kamu tidak akan berbagi. Atau sampai kamu bertemu dengan Yesus, kamu tidak akan pernah berbagi. Benar. Berbagi itu tidak harus kita tunggu kita punya banyak, sayang. Karena pada saat seseorang punya banyak, kalau saudara punya 100.000, saudara akan merasa kurang dengan 100.000. Pada saat saudara punya 1 juta bulan depan, saudara akan merasa kurang dengan 1 juta. Saudara punya lagi 1 M. 10 M, 1 triliun. Saudara akan bilang, saya masih kurang. Kalau saudara memang berpikir sependapat dengan saya, bilang, betul. Jangan bilang amin loh. Cuma betul, ya. Selalu tidak pernah puas kita. Benar nggak saudara? Jadi pada saat Barnabas melakukan menjual miliknya kepada Tuhan, sebenarnya bukan uangnya yang penting, tapi hatinya yang penting. Karena firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Kalau kita sudah mulai hitung-hitungan, saya tidak tahu saudara tidak pernah datang sama saya, pastor, saya ini berat loh memberikan misi, pastor. Gak pernah saudara murah hati sekali. Tapi kalau di dalam hati saudara sendiri, saudara pendeta gak tahu, tapi di dalam hati saudara mulai, Tuhan bilang begini, berikan ini. Kan gak ada yang tahu, pendeta juga gak tahu kan. Terus saudara satu hati kecil langsung bilang, aduh jangan, nanti pendetanya jadi kaya. Atau jangan, ini nanti enaknya, kayak contoh gini lah. Satu kali saya bertemu dengan seorang pengemis. Tiba-tiba saya ini sering bertemu dengan orang yang minta-minta, saudara. Banyak kita di Surabaya, betul? Tapi tiba-tiba Tuhan berikan sama saya gini, berikan 100.000. Nah, ini error yang satu ini, otak sebelah kiri bilang begini, nanti dia jadi tukang minta-minta seumur hidup. Terus abis itu nanti dia jadikan kamu kayak mesin ATM. Terus nanti dia tambah malas, nanti dia semua banyak sekali. Padahal Tuhan cuma bicara satu kata, kita orang punya alasan ini. Sudah panjang dan lebar dan tinggi dan dalam. Saya bilang, Tuhan, aduh jangan. Alasannya apa? Tidak ada. Lalu kemudian saya bilang, dalam nama Yesus. Saudara mesti sering bastraf kayak gitu ya. Dalam nama Yesus. Supaya apa? Tertutup nih roh kikir di sebelah kiri ini. Yang pelit and medit minta ampun ini ya. Padahal diminta cuma 100.000. Tapi kita kalau mau terima berkat, kalau bisa Tuhan 100.000-nya itu 100 kali 100.000. Benar nggak? Tapi kalau keluar 100.000 rasanya dia, Soekarno ini kok kenapa nggak mau keluar-keluar? Soekarno mau di dalam terus di dalam. Ya kan? Kalau Patimura cepat keluar. Saudara tahu Patimura? Ya kan? Kalau apalagi itu satu yang 5.000 itu Imam Bonjol kan? Atau apa ya? Pokoknya cepat keluar. Tapi kalau yang merah ini rasanya Tuhan bilang kasih. Nah saudara, kadang-kadang saya tidak tahu Tuhan itu maksudnya apa. Tapi karena kita nggak maha tahu, tunduklah kepada Tuhan yang maha tahu. Saya kasih aja. Saudara tahu, saya tidak tahu kenapa. Saya juga sampai hari ini tidak tahu kenapa Tuhan suruh kasih 100.000. Saya tidak tahu apakah dia anaknya sakit kah atau apa, saya juga nggak tahu. Tapi waktu saya taat kasih 100.000, saya seperti 100.000-nya terbang, tapi sukacita karena ketaatan itu memenuhi hati saya dan saya bahagia sekali. Amin. Aduh saudara makan di BMW atau depot Hongkong. Keluar itu enggak cuma 100.000, 200.000, belum tentu pulang senang lagi.
Kadang-kadang kita bilang ini keasinan lah. Ya kan? Udah keluar 200.000 ini, masih keasinan, ini kok kurang kenyal, ini kelembekan, begitu ya. Tapi berikan 100.000 karena Tuhan perintahkan. Itu memberikan damai dan sukacita. Luar biasa. Banyak kali saudara, Tuhan itu gerakan saya. Saya itu baru pikir gini, Tuhan saya mau kasih seseorang ini segini. Ya, bagi saya cukup besar, 1 juta bagi saya besar. Tapi baru tergerak, Tuhan itu sediakan benihnya. Saya mau kasih tahu saudara, Tuhan tidak pernah berhutang sama kita, amin. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan waktu digerakkan oleh Roh Kudus, uang itu bukan menjadi sesuatu yang melekat di hatinya, tapi Yesus yang melekat di hatinya. Sehingga dia rela berikan apa saja dan kapan saja Tuhan katakan. Dan saya mau kasih tahu, benih itu dari Tuhan. Di setiap berkat yang kita punya, ada roti untuk kita makan. Ada benih untuk kita tabur. Amin. 2 hari kemudian, ini sudah terjadi. Tiba-tiba ada yang kasih berkat, tapi enggak ngomong. Lalu kemudian saya tanya, karena di situ ada namanya. Waktu saya tanya, dia bilang, Tuhan cuma suruh saya kasih berkat pastor itu. Menurut saya, Tuhan itu amazing banget loh saudara. Persis jumlahnya. Jadi saya itu cuma numpang lewat. Ya kalau saudara enggak enak jadi numpang lewat, ya Tuhan pakai orang lain lah. Saya masih bahagia jadi Tuhan kasih kepercayaan jadi numpang lewat. Iya kan? Happy, seneng kan? Numpang lewat ke sini 1 juta lalu ke sana. Tapi saya bahagia. Dan ada berkat yang menyusul waktu kita taat. Dan Tuhan tidak pernah berhutang. Luar biasa saudara. Dan orang kalau bukan karena Roh Kudus dalam hatinya, tidak mungkin bisa memberi dengan cara Allah. Tidak bisa dipakai menjadi bendahara sorgawi. Karena daging kita ini akan berontak dan selalu merasa kurang terus. Kita akan berkata, saya aja masih kurang. Saya aja masih kurang. Saya aja masih kurang. Saya masih mesti bayar ini, saya masih bayar itu dan lain sebagainya. Tapi saudara, kita belajar dari satu pribadi. Waktu dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia menjadi pribadi yang baru. Amin saudara. Luar biasa. Nah saudara, kemudian dalam kisah para rasul ini terjadi aniaya, ya kan? Ya, saya terusin cerita lagi. Jadi terjadi aniaya, Petrus, Yohanes ditangkap, disesat, masuk penjara, keluar penjara, jemaat berdoa, begitu lagi, kemudian ditangkap lagi mereka. Dan kemudian terjadi penganiayaan pada saat Stefanus mati dibunuh, dirajam, yang melindungi pakaian mereka adalah Saulus. Dan Saulus bangkit menjadi penganiaya jemaat. Saudara, Saulus itu orang Yahudi. Dan dia menjadi penganiaya jemaat Tuhan karena dia pikir ajaran ajaran tentang Yesus Kristus itu adalah sesat. Melawan hukum Taurat. Jadi dia harus bela kebenaran. Dia harus musnahkan ini ajaran yang sesat. Itu yang menggerakkan dia. Karena dia sangat Yahudi asli keturunan Benyamin. Dia sangat bela kitab Musa. Tapi dia tidak mengerti kebenaran firman. Tapi waktu perjalanan ke Damsyik, dia mengalami lawatan Tuhan. Dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus di perjalanan. Dan kemudian Ananias menumpangkan tangan ke atasnya karena pada saat itu dia buta. Dan kemudian dia melihat dan dipenuhi oleh Roh Kudus, dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus. Nah pada saat dia dipenuhi oleh Roh Kudus bekerja di dalam dirinya. Nah saudara, dan akhirnya Saulus bertobat, tapi semua orang takut. Kenapa? Karena dia menganiaya jemaat. Perubahan yang cepat ini tidak bisa langsung diterima. Beda kalau sekarang. Wah. Halo. Iya. Saulus, kenal nggak Saulus? Itu sudah bertobat. Kemarin dia begini. Yang satu langsung message. Yang admin gereja, ayo langsung dikabarkan gitu ya.
Langsung semua Gesia Sungai Kehidupan tahu kalau Saulus mengalami Tuhan, bertobat dan sekarang sudah dibaptis dan penuh Roh Kudus dan mau melayani. Waktu itu enggak ada, non. Enggak ada HP. Orang semua itu takut, enggak tahu mana lawan, mana kawan. Jadi yang mereka dengar adalah Saulus seorang penganiaya jemaat. Siapapun dia seret. Dia dapat surat resmi dari agama itu, tokoh agama, orang Yahudi, orang Saduki, pokoknya semua ahli-ahli Taurat. Dia punya hak membunuh orang. Terus ada yang bilang, dia bertobat. Wah, yang satu bilang kamu ini ngawur, orang begitu jahat bertobat bagaimana? Aku gak percaya. Gak ada yang percaya, semua menolak dia. Paulus bilang setelah diubah namanya dari Saulus ke Paulus, Paulus bilang aku ditolak. Tapi yang luar biasa saudara. Kita buka di dalam kebenaran firman Tuhan, Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-11 ayat 25. Silakan. Satu orang lagi, cowok baca. Supaya saudara enggak ngantuk. Amin. Ayo. Mana nih cowok? Oh, cowok-cowok semua ya. Bapak-bapak baca ada di layarnya. 1, 2, 3. Ya. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Siapa yang cari Saulus, saudara? Barnabas. Namanya masih Saulus. Bertemu dengan Saulus, dia bawa ke Antioquia. Nah, di Antioquia ini pusat kekristenan awal. Di sanalah orang-orang yang murid-murid Tuhan itu disebut Kristen di Antioquia. Ya, di sana paling aman. Jadi jadi Barnabas ambil Paulus dari Tarsus, bawa ke Antioquia. Dialah yang memperkenalkan kepada semua orang. Pasang badan saudara untuk mengatakan bahwa orang ini sudah bertobat dan dia mengalami Tuhan. Yang berani dan punya hati untuk melakukan itu adalah Barnabas. Saudara, banyak orang yang terhilang, yang mau bertobat. Apakah saudara mau dipakai sebagai Barnabas rohani? Amin. Orang di sana tidak bisa masuk. Atau orang di sana takut untuk datang sama Tuhan. Kita mestinya pergi ke sana dan bawa mereka kemari. Amin. Kita mesti pergi bawa keluarga kita, bawa mereka yang belum kenal Tuhan, bawa mereka yang masih jahat, masih narkoba, masih hidup dalam dosa, masih berandalan, masih hidup dugem dan lain sebagainya. Bawa mereka yang Saulus jasmani ini untuk dibawa menjadi Paulus yang diubahkan oleh Tuhan. Amin. Tuhan mau kita jadi seperti Barnabas. Kita harus rela. Ya. Kita harus mau, kita harus siap bayar harga. Jangan saudara bilang, alah tapi urusan aja masih banyak, kok mau urus orang-orang jiwa-jiwa yang terhilang. Saya mesti ngantor, saya mesti ini, saya mesti kuliah, mesti ini. Oh maaf pastor, itu urusan pendeta, bawa jiwa bagi Tuhan. No saudara. Barnabas melakukannya. Dan kalau Barnabas bisa karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus, baiklah kita dipenuhi Roh Kudus supaya hati kita pun seperti Barnabas. Amin. Orang-orang seperti Saulus tidak akan jadi Paulus tanpa Barnabas. Jiwa-jiwa di luar sana, mereka merana, mereka perlu juru selamat. Mereka memerlukan jalan keluar dalam hidup mereka. Kalau tidak ada saudara dan saya mau jadi seperti Barnabas, mereka tidak akan pernah bisa datang kepada Tuhan. Saudara harus tahu ada penginjil-penginjil yang hebat di luar sana. Amin. Ada Saulus yang akan diubahkan jadi Paulus yang dahsyat dan luar biasa. Coba kalau saudara satu orang memenangkan satu jiwa. Satu Barnabas kita ini memenangkan satu Saulus dan mengubahkannya. Roh Kudus mengubahkan dia menjadi Paulus yang dahsyat dan luar biasa. Amin.
Tergerak nggak hati saudara? Apakah saya hanya ngomong ini untuk sekedar terlempar ke angin aja? Maukah saudara ambil itu menjadi rema dalam hidup saudara? Dan saudara berkata, ya Tuhan, aku mau jadi Barnabas. Ya Tuhan, aku mau pergi mencari Saulus. Orang yang dibuang, orang yang ditakuti, orang yang tidak diinginkan, orang yang ditolak oleh gereja. Aku mau pergi ke sana, bawa mereka kepada Tuhan. Dan aku garanti, aku mau muridkan dia. Aku mau jamin hidupnya diubahkan. Bahkan bisa menjadi dahsyat dan lebih hebat daripada aku. Amin, saudara. Hal yang terakhir, yang saya juga kagum akan Barnabas, adalah di dalam kita baca dulu. Dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 25. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Saudara, ayat-ayat selanjutnya adalah ayat-ayat di mana Tuhan mengkhususkan Barnabas dan Paulus. Barnabas dan Paulus, banyak sekali ayatnya. Ya, di Kisah Para Rasul mulai pasal-pasal di mana setelah Barnabas dikhususkan bersama dengan Paulus, mereka pergi melayani, melakukan mission trip. Perjalanan misi yang pertama, lalu kemudian terus mereka melayani. Pertama kali disebut selalu Barnabas dan Paulus. Barnabas dan Paulus. Barnabas dan Paulus. Barnabas dan Paulus. Coba saudara buka Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-15 ayat yang kedua. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melarang dan membantah pendapat mereka itu. Dan seterusnya. Di sini terjadi perubahan. Kalau awal-awalnya yang bawa Paulus itu Barnabas. Barnabas yang memuridkan dia. Barnabas yang membuat dia menjadi orang yang diterima dan berhasil. Dalam pelayanan misi selalu yang diutamakan Barnabas dan Paulus. Tetapi pasal-pasal berikutnya mulai ada perubahan Paulus dan Barnabas. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Tidak pernah dalam yang saya lihat dari kehidupan Barnabas, dia tidak peduli siapa yang jadi utama dalam pelayanan. Amin. Ini dahsyat luar biasa. Kadang-kadang kita kalau dalam pelayanan, Pastor Ernie, Pastor Sunjaya harus nomor 1 disebut. Kadang saudara kalau dalam acara-acara resmi, ada satu orang yang saya lupa aja sebut namanya, bisa ngambek saudara. Terima kasih kepada Bapak Bimas Kristen, misalnya begitu, ini. Terus terima kasih buat Bapak pembina ini. Terima kasih buat ini. Terus ada yang satu saya lupa misalnya begitu saudara. Itu bisa ngambek. Ada orang kalau nggak dikasih bagian doa atau nggak dikasih bagian sesuatu di acara. Merasa diri adalah orang penting dan hebat. Dan kalau tidak diagendakan, tidak maju atau tidak melakukan sesuatu. Langsung pulang dan ngambek. Godok, saudara. Berbeda dengan Barnabas. Barnabas tidak pernah peduli siapa yang harus diutamakan. Bahkan dia bersiap untuk mundur satu langkah. Supaya muridnya ini bisa maju di depan dia. Amin, saudara. Ini orang hebat. Ini orang hebat. Dan orang hebat itu karena dirinya dipenuhi oleh Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa ubah hati kita. Saya masih manusia biasa. Kita masih manusia biasa. Kita mau tampil, betul? Oh, nggak ada yang jawab, cuma saya berarti yang begitu. Kita mau tampil. Kita mau terlihat. Kita mau nomor 1. Tapi belajar dari kehidupan Barnabas. Dia berikan orang lain maju. Kalau di sorga nanti kita mau cari Paulus atau Barnabas? Barnabas dulu ya. Saya mau cari mana yang namanya Barnabas. Ya.
Kalau saudara tanya sama saya, loh pastor belum tentu Barnabas masuk surga. Ya kalau pas di neraka saudara aja yang nanya. Kalau saya mau ketemu dia, saya mau salam. Kamu orang hebat yang mengajarkan bagaimana memuridkan yang sejati. Menjadi murid sejati dan memuridkan seorang pemurid sejati. Tidak takut tersaingi. Tidak takut orang yang dimuridkan lebih hebat dari dia. Lebih terkenal dari dia. Satu kali saudara tahu ya nanti tahun ini kita akan ketemu lagi dengan Pak Yanwar namanya. Pak Yanwar seorang insinyur yang dulu tidak bisa berani ngomong. Tapi waktu dimuridkan, di doa misi waktu itu tiap Rabu, masih awal perintisan. Kemudian dia jadi pengkhotbah dan berkhotbah di mana-mana. Sampai ke Australia. Dari tidak bisa ngomong, sudah. Doa aja gak bisa, tapi Tuhan itu luar biasa. Bukan karena kami, Roh Kudus. Kami ini cuma seperti Barnabas yang tolong dia maju, muridkan dia sampai jadi. Dan satu kali Pak Yanwar telepon saya. Waktu itu kami ada reuni pendeta-pendeta. Masih muda-muda lah kita pendeta-pendeta. Kemudian pas telepon, pastor dia cerita. Oh dia panggil saya Bugem. Bugem gitu ya. Bugem saya lagi di Australia dan cerita. Saya itu bersuka cita, happy gitu ya. Senang dengarnya. Nah karena ceritanya kekencengan begitu. Saking semangatnya teman-teman kan di pinggir-pinggir dengar. Pas dengar tutup teman saya ada satu nyeletuk begini dari Jakarta. Oh, kok kamu mau? Maksudnya kok itu siapa begitu? Terus saya cerita, terus dia bilang, kok dia jadi lebih hebat dari kamu? Bilang gitu sudah, saya jadi kaget loh. Kamu tahu enggak? Kalau guru memurid atau punya murid, terus muridnya gurunya sarjana, muridnya jadi profesor, yang bangga siapa? Nah pinter saudara. Justru kita bisa membuat orang lebih hebat dari kita, itulah guru yang hebat. Yang setuju bilang amin. Jadi tidak ada rasa egois dan merasa tersaing iri hati. Saya justru berusaha, kami di sini justru mau supaya saudara semua dipakai Tuhan luar biasa. Saudara kalau kita tumpang tangan orang tumbang, saudara tidak perlu tumpang tangan. Cuma dari jauh bagi langsung puk. Luar biasa amin. Atau apa sajalah. Saudara diberkati Tuhan memenangkan jiwa dengan luar biasa. Itu justru kami bangga. Amin. Belajar dari mana? Dari seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu Barnabas. Dahsyat sekali. Kami ada namanya pelayanan Barnabas tersembunyi, persembahan Barnabas tersembunyi. Mungkin tahun lalu sudah jarang digemakan. Tapi Tuhan ingatin tadi saya, Barnabas tersembunyi Ernie. Saya waktu lihat seseorang, saya mau berkati dia. Tapi saya tidak mau dia bergantung kepada saya. Saya tidak mau dia menjadikan saya Tuhan. Lakukanlah yang namanya Barnabas tersembunyi. Barnabas tersembunyi itu, saudara ambil amplop, saudara tulis untuk siapa. Tapi tidak tulis dari siapa. Saudara masukkan di persembahan, entah di kolekte waktu saudara maju, taruh. Misalnya untuk Ernie Ciaman, kok malah saya jadi contohnya gitu ya. Misalnya untuk Pastor Julius atau untuk Julius Manuring, masukin. Orang tidak tahu siapa, maksudnya Pastor Jul tidak tahu siapa yang memberi. Saudara menjadi Barnabas bagi dia. Amin. Luar biasa. Sekarang saya tanya, kalau misalnya Ikal nih, ada namanya Ikal. Ikal dapat berkat. Pas di amplop, pas di Cilili buka-buka, ada berkat buat Ikal, ini Barnabas tersembunyi, begitu ya. Terus dikasih ke Ikal, gimana Ikal? Coba lihat mukanya Ikal. Wah, belum dapat aja dia sudah merah, merona, dan wow, Ikal membayangkan, wah haleluya, ya Kal ya, luar biasa. Nah kita tidak diketahui, tetapi orang itu diberkati oleh Tuhan. Dia akan berkata, Tuhan karena engkaulah aku hari ini dapat berkat. Soalnya dia tidak tahu kan dari mana. Itu namanya Barnabas tersembunyi. Amin. Saudara mau jadi saluran berkat? Amin. Kiranya Roh Kudus bekerja di hati saudara. Dan saudara bergerak seperti Barnabas. Tidak cinta uang. Tidak akan merasa tersaingi.
dan selalu menerima orang, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan untuk diubahkan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya.